Jadi mestinya orang Islam, dan orang Islam banyak duitnya, cuma itu bakhil, pelit, kikir, kedekut, itu aja, itu masalahnya. Atau si orang kafir jualnya jual rokok, ya haram, nggak boleh jual beli rokok, haram, nggak boleh, haram, karena jelas rokok itu haram hukumnya, maka jual beli rokok juga hukumnya haram dalam Islam. Khamar, narkoba, atau yang hukumnya haram dalam Islam. Artinya barang-barang yang sudah jelas dalam syariat Islam bahwa itu haram, nggak boleh kita jual beli. Hatta sesama muslim nggak boleh, apalagi dengan orang kafir. Sama juga ketika orang memboikot barang orang kafir, yang punya hak untuk memboikot itu siapa? Ulil amri. Antum mengharamkan barang-barang ini dari mana? Pada asalnya barang itu adalah halal, kenapa diharamkan? Kalau antum nggak mau beli nggak ada masalah, tapi jangan ngajak orang untuk tidak mau beli, nggak boleh dalam Islam. Jadi itu hati-hati itu, nanti kena hukum nanti, baik dalam syariat maupun juga dalam hukum positif, nggak boleh gitu, seperti itu. Nanti kita memboikot orang nggak boleh, dan juga menyusahkan kaum muslimin nanti. Kan yang dagang dari produk-produk barang asing siapa? Yang dagang siapa? Orang Islam. Dengan kita memboikot, kita menyusahkan kaum muslim. Kalau negara nggak ada masalah, pemerintah. Jadi ini harus diperhatikan, jangan karena emosi kita dengan orang Yahudi atau dengan orang kafir kemudian kita mengharamkan. Nggak boleh dalam Islam. Kita nggak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, dan nggak boleh kita menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Makanya ketika ada orang-orang kafir bantu pondok, nah orang Islamnya kemana? Ada orang kafir bantu masjid, bangun masjid, nah orang Islamnya kemana? Kok bukan orang Islam yang bangun masjid, kok orang kafir? Akhirnya macam-macam deh tuh modelnya masjid sekarang. Kalau orang kafir yang bangun, modelnya model kenteng sekarang ini masjidnya, karena orang kafir yang bangun. Jadi ini udah banyak masalah ini. Nanti awalnya masjid, terakhirnya kelenteng nanti jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Asalah hukum dalam muamalah adalah boleh, meskipun berbeda keyakinan, jual beli, sewa menyewa, gadai-dai, dan lain sebagainya, selama zatnya itu dibolehkan syariat. Sebaliknya, hal-hal yang diharamkan syariat tidak boleh diperjualbelikan meskipun sesama muslim. Jangan sampai karena keuntungannya banyak, kita abaikan hukum ini. Seperti jual narkoba, miras, rokok, dan lain sebagainya. Percayalah wahai saudaraku, kita tak akan rugi, karena tidak jualan rokok insya Allah, masih banyak barang lain. Jadi masalah halal dan haram ini harus diperhatikan. Jangan menghalalkan yang haram dan jangan mengharamkan yang halal. Mimin yakin, banyak yang tidak setuju akan hal ini, namun tidak ada yang diinginkan dari penyampaian ini kecuali kebaikan wahai saudaraku. Inilah prinsip. Adapun sikap merupakan hal tersendiri. Seperti Mimin memegang prinsip bahwa rokok itu haram. Namun, sikap Mimin kepada perokok merupakan hal lain yang memerlukan ilmu khusus yang pastinya tidak menghilangkan prinsip Mimin. Hukum bermuamalah dengan orang kafir. Ahlussunnah membolehkan melakukan muamalah dengan orang kafir, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun di antara muamalah yang dibolehkan menurut syar'i adalah yang pertama, boleh melakukan transaksi dengan mereka dalam perdagangan, sewa menyewa dan jual beli barang, selama alat tukar maupun barangnya dibenarkan menurut syariat Islam. Arti kita boleh transaksi dagang biasa zaman sahabat, mereka jual beli dengan orang kafir, dengan orang Yahudi, dengan Nasrani, nggak ada masalah. Jadi jual beli dengan mereka, sewa menyewa, nggak ada masalah, selama bukan barang yang haram. Kalau barang itu jelas haram, khamar nggak boleh, haram. Atau si orang kafir jualnya jual rokok, ya haram,
Nggak boleh jual beli rokok, haram, nggak boleh, haram. Karena jelas rokok itu haram hukumnya, maka jual beli rokok juga hukumnya haram dalam Islam. Khamar, narkoba, atau yang hukumnya haram dalam Islam. Artinya barang-barang yang sudah jelas dalam syariat Islam bahwa itu haram, nggak boleh kita jual beli. Hatta sesama muslim nggak boleh, apalagi dengan orang kafir. Ya, transaksi dibolehkan dalam Islam, jual beli dengan mereka. Orang kafir datang ke dagangan kita beli, nggak ada masalah. Jangan bilang, oh nggak boleh, kamu orang kafir. Nggak ada dalam Islam, nggak ada dalam Islam. Jadi tetap jual beli itu boleh, sewa menyewa, dia kontrak rumah kita boleh, atau orang punya apartemen dia sewa ke orang kafir boleh, nggak ada masalah. Ini bicara kita muamalah ya dengan orang kafir. Ketika antum mengharamkan, maka antum harus ada dalilnya, karena al-asal dalam masalah keduniaan apa? Al-aslu fil asya al-ibaha. Asal muamalah juga ibaha, asal muamalah mubah. Ketika dia mengharamkan harus ada keterangan kenapa mengharamkan. Sama juga ketika orang memboikot barang orang kafir, yang punya hak untuk memboikot itu siapa? Ulil amri. Antum mengharamkan barang-barang dari mana? Pada asalnya barang itu adalah halal, kenapa diharamkan? Kalau antum nggak mau beli nggak ada masalah, tapi jangan ngajak orang untuk tidak mau beli. Nggak boleh dalam Islam. Jadi itu hati-hati itu. Nanti kena hukum nanti, baik dalam syariat maupun juga dalam hukum positif, nggak boleh gitu. Seperti itu. Berarti kita memboikot orang nggak boleh, dan juga menyusahkan kaum muslimin nanti. Kan yang dagang dari produk-produk barang asing siapa? Yang dagang siapa? Orang Islam. Dengan kita memboikot, kita menyusahkan kaum muslimin. Kalau negara nggak ada masalah, pemerintah. Jadi ini harus diperhatikan. Jangan karena emosi kita dengan orang Yahudi atau dengan orang kafir kemudian kita mengharamkan. Nggak boleh dalam Islam. Kita nggak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, dan nggak boleh kita menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Yang kedua, wakaf mereka dibolehkan selama pada hal-hal di mana wakaf terhadap kaum muslimin diperbolehkan. Misalnya dia berderma kepada fakir miskin, atau memperbaiki jalan, atau kepada ibnu sabil, atau dia membantu pondok. Secara hukum syar'i boleh atau tidak boleh? Boleh, hukum syar'i gitu. Cuma yang dipertanyakan, kemana orang Islamnya? Kok yang bantu orang kafir? Apa udah gak ada orang Islam? Apa orang Islam udah gak punya duit lagi? Atau semuanya bakhil? Kalau udah bakhil semuanya, udah gak ada obatnya deh. Udah gak ada obatnya. Nabi pernah melihat ada orang yang bakhil. Kata Nabi, ayyudain adwa minal bukhl. Ayyudain, artinya penyakit apa lagi udah yang lebih berbahaya dari bakhil? Nggak ada lagi udah. Dia penyakit yang paling kronis dari semua penyakit, dia bakhil. Makanya ketika ada orang-orang kafir bantu pondok, nah orang Islamnya kemana? Ada orang kafir bantu masjid, bangun masjid, nah orang Islamnya kemana? Kok bukan orang Islam yang bangun masjid, kok orang kafir? Akhirnya macam-macam deh tuh modelnya masjid sekarang. Kalau orang kafir yang bangun, modelnya model kenteng sekarang ini masjidnya, karena orang kafir yang bangun. Jadi ini udah banyak masalah ini. Nanti awalnya masjid, terakhirnya kelenteng nanti jadinya. Jadi mestinya orang Islam, dan orang Islam banyak duitnya, cuma itu bakhil, pelit, kikir, kedekut, itu aja. Itu masalahnya. Banyak duitnya orang Islam, banyak duitnya, cuma bakhil. Jadi kalau mereka mau nyumbang secara hukum syari boleh. Ada gempa, dia mau bantu secara hukum syari boleh. Cuma sekarang kan orang kafir ketika membantu itu mesti punya apa? Punya misi. Nah itu yang berbahaya. Sesuai dengan nas Al-Quran, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi yang nangani ini adalah orang-orang Islam untuk segala macam ini.
Tapi kalau mereka mau membantu secara hukum syari boleh. Kita bicara soal bolehnya atau tidak boleh. Kita bicara Muhammad dan orang kafir, boleh atau tidak boleh. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.